Camat Medan Kota Raja Ian Andos Lubis. STPMAP membuka sosialisasi tata tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu lintas di Aula Kantor Camat Medan Kota yang dilaksanakan oleh Jasa Raharja Cabang Medan. Saya hormati Bapak Kepala PT Jasa Raharja Perwakilan Medan, Bapak Ayudi Darmawan. Yang saya hormati perwakilan dari UPT Samsa Medan Selatan, BP 2 RD Provinsi Sumut, Ibu Yuli Darmisi, Bapak Ibu Lurah, Bapak Ibu yang dari Jasa Raharja, dan Bapak Ibu Kepala Lingkungan yang berhadir di Aula Masra ini dan berlalu lintas. Kenapa pesertanya adalah perwakilan dari Bapak Ibu Kepling? Karena Bapak Ibu Kepling adalah ujung tombak pemerintahan yang bisa menyampaikan dan bisa mensosialisasikan apa-apa saja yang pernah dan telah disosialisasikan oleh aparat lainnya. Jadi ada sosialisasi pergub nantinya terkait mengenai masalah penghapusan denda kendaraan bermotor dan lain-lainnya, apa-apa saja yang disampaikan oleh pihak dari Jasa Raharja maupun dari Samsat Medan Selatan bisa disampaikan oleh Bapak Ibu Kepala Lingkungan ke masyarakat. Jadi dari 1 orang informasi yang ada bisa ke 100 orang lainnya, dari 100 orang lainnya bisa sampai ke 1000 orang lainnya. Diharapkan apa-apa saja yang disosialisasikan ini nantinya dapat diserap dan benar-benar disampaikan kepada masyarakat, karena ini nanti juga akan meningkatkan PAD kita, ya. Ini juga akan meningkatkan PAD kita. Di satu sisi dengan meningkatnya PAD maka pembangunan juga dapat berjalan dengan baik. Jadi nanti silahkan kepada Bapak dan Ibu sekalian yang mau dipertanyakan terkait mengenai masalah berlalu lintas dan lain-lainnya yang ada kaitannya dengan Jasa Raharja dan dengan pihak dari Samsat, silakan ditanyakan. Karena ya Bapak Ibu Kepling juga adalah perwakilan dari masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Medan Kota ini. Pertama-tama yang saya hormati, saya banggakan Bapak Camat, Bapak Raja Ian Andos Lubis, benar Pak ya? Yang saya hormati pula Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, pada saat ini diwakili oleh Ibu Yuli selaku Kepala Seksi Penagihan dan Tunggakan BPN. Yang saya hormati pula Bapak Ibu Lurah. Yang saya hormati juga Bapak Ibu Kepala Lingkungan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala hingga pada pagi hari ini kita bisa sama-sama berkumpul dalam keadaan yang sehat walafiat. Mudah-mudahan ajang silaturahmi ini, Ayudi Darmawan, asli saya Bandung. Saya baru masuk Medan ini 1 bulan. Jadi selama 1 bulan di Medan ini warna-warni, pokoknya berwarna sekali lah. Karena sebelumnya saya di NTB, sebelumnya saya di Sulawesi Utara, di Maluku, di Ambon, saya pernah sempat di Bali. Jadi saya sudah merasakan karakter masyarakat di Indonesia yang nanti dilaksanakan, dan mudah-mudahan ini tidak menutup nilainya, value-nya untuk bisa disampaikan kepada masyarakat luas, khususnya di Kota Medan, di Kecamatan Medan Kota ini. Pertama-tama yang akan saya sampaikan nanti akan dikupas tuntas mengenai perpajakan ini dari Ibu Yuli selaku Kasih Penagihan dan Tunggakan. Sebenarnya untuk masalah sosialisasi ini ada 3 poin ini. Yang pertama adalah mensosialisasikan peraturan Gubernur nomor 74 perihal pemutihan sanksi administrasi pajak kendaraan bermotor.
nanti tanggal 30 November. Yang kedua yang akan kami informasikan adalah mensosialisasikan perihal Undang-Undang 22 Pasal 74, Undang-Undang 22 tahun 2009 Pasal 74 mengenai penghapusan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor yang tidak melakukan pajak kendaraan bermotor selama 2 tahun. Kalau ada pertanyaan lagi, kok 2 tahun? Setelah mati pajak STNK. Jadi rekan-rekan, intinya adalah ketika kendaraan bermotor itu dihapuskan dari registrasi dan identifikasi kesamsatan, artinya Bapak Ibu punya kendaraan itu adalah kendaraan bodong. Kalau misalkan kendaraan itu bodong, berarti apa? Berarti value dari kendaraan itu hilang. Mau dijual susah, jadinya bodong. Terus poin yang ketiga yang akan saya sampaikan adalah bagaimana Jasara Harja, peran Jasara Harja dalam membangun negeri. Even itu penyerahan santunan, even itu proses bagaimana menerima santunan Jasara Harja, apa-apa saja yang kita dapat santuni, yang rata-rata masyarakat kadang-kadang nggak tahu. Kalau kecelakaan itu sebenarnya ada Jasara Harja yang memang sudah notabene menjadi hak warga negara Indonesia, karena kami adalah perusahaan pemerintah terbentuk di Undang-Undang 3334 mengenai WKP dan SWBKNJ, yang notabene adalah kami dalam hari ini mensosialisasikan bersama-sama dengan Samsat sebagai selaku tim pembina Samsat. Jadi kalau di Samsat, Bapak Ibu izin Pak Camat, jadi ada yang namanya BPDRD, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Provinsi Sumatera Utara, ada yang namanya Satuan Lalu Lintas dari Kepolisian, yang ketiga ada yang namanya Jasara Harja. Ya, kadang-kadang masyarakat juga nggak tahu kalau di Samsat itu ternyata ada 3 instansi ini. Ada momen pemutihan yang telah kita laksanakan dari tanggal 6 September sampai dengan 30 November ini. Kita ada pemutihannya Bapak Ibu. Pemutihan itu apa aja Bu yang dibebaskan? Kira-kira udah tahu ya Bu? Jadi ada 4 item ya Bapak Ibu yang dibebaskan di situ ya Bu, ya Pak ya. Bebas tunggakan pajak mulai tahun ke-5 dan seterusnya. Itu maksudnya dari tahun ke-5 ya Pak ya. Itu tahun ke-5 itu maksudnya dari, kalau kita garis besarnya dari 2018. Kalau itu ada tunggakan dari 2018 sampai ke belakang itu tidak ada lagi Bu. Jadi yang dibayar maksimal 4 tahun sudah sampai hidup ke depannya Pak. Begitu. Terus bebas denda PKB dan BPNKB. Jadi maksudnya bukan bebas pokoknya juga ya Bapak Ibu ya. Dendanya yang dibebaskan. Denda PKB dan BPNKB. Selanjutnya bebas denda Jasara Harja 1 tahun yang lewat. Tapi ke tahun berjalan ada denda itu tetap dikenakan Bapak Ibu ya. Satu, warga kan nyebrang tabrak lari itu Pak, itu apakah ditanggung? Atau dia tidak memakai helm, itu termasuk melanggar lalu lintas, apakah itu ditanggung? Atau dia tidak mempunyai SIM, kan ada kita warga kita tidak mempunyai SIM Pak, takut dia melapor, kita udah salah, apakah itu ditanggung? Misalnya patah kakinya atau kecelakaan opname di rumah sakit, itu ditanggung nggak sama pihak Jasara Harja? Terima kasih Pak. Orang itu nggak punya SIM, kalau orang itu STNK-nya belum bayar, gimana? Kalau orang itu nggak pakai helm misalkan, gimana? Apapun bentuknya, yang namanya kecelakaan adalah sama. Sepanjang dia tidak kecelakaan tunggal, kenapa kecelakaan tunggal tidak dijamin? Ruang lingkup kerja kami dibatasi oleh undang-undang Bapak Ibu. Ada undang-undang kami yang namanya Undang-Undang 33 dan 34. Silakan dibaca, silakan dibaca. Setahu saya Medan itu peka terhadap hukum. Nah, ketika kami tidak membentuk hukum, itu tidak bisa kami jamin. Jadi kalau ada orang kecelakaan tunggal, yang notabene ini adalah human error, bisa human error, bisa infrastruktur error, bisa general error, misalkan hujan, tahu-tahu kepleset, jatuh, laka tunggal, nabrak pohon, jatuh jurang, ada bolongan jalan, itu namanya infrastruktur error, ada lubang, kena lubang, jatuh, dan itu tidak dijamin Bapak, tidak bisa kami bayarkan. Dan ada juga yang sering case itu kayak misalkan contoh pejalan kaki
ditabrak sama kendaraan, sama apa nih, motor tuh kereta ya. Nah, sama kalau di Jawa kereta itu kereta api. Jadi saya kereta naik kereta, kok deket naik kereta gitu. Jadi kalau misalnya ada pejalan kaki ditabrak sama kereta, yang dijamin itu siapa, Mbakku? Siapa coba? Pejalan kakinya. Yang naik kereta itu dijamin nggak? Tidak. Itu terkait masalah aturan, Bu, Pak. Di undang-undang itu ada yang namanya pasal 10. Di pasal 10 itu dijelaskan bagaimana siapa-siapa yang bisa dipakai santunya, yaitu pihak ketiga di luar menjadi penyebab kecelakaan. Artinya apa? Jadi logikanya gini, kalau dua kendaraan bermotor tabrakan, menurut pasal 10 undang-undang tahun 4, dua kendaraan ini tabrak, kendaraan A sama kendaraan B. Kendaraan A ini menjamin kendaraan B, kendaraan B menjamin kendaraan A. Itulah yang ada, yang namanya yang ada di SWD KLLJ STNK. Kenapa kasus pejalan kaki dan kendaraan yang ditabrak? Karena pejalan kaki kan nggak bawa kendaraan, sedangkan yang dibayar di SWD KLLJ adalah penanggungan pihak ketiga yang berada di luar kendaraan tersebut yang menjadi penyebab suatu kecelakaan. Sehingga kendaraan yang nabrak pejalan kaki ini menjadi orang yang ditabraknya. Kalau dua-duanya meninggal, yang dijamin adalah pejalan kakinya. Bagaimana dengan pengendara motornya? Pengendara motornya tidak kami jaminkan. Karena biasanya kalau menurut hukum, segimanapun pejalan kaki itu salah, yang disalahkan itu tetap sepeda motornya. Benar nggak, Bu, Pak? Benar ya? Benar ya? Setuju ya? Itulah, Bu. Kalau saya sebagai human, pengennya saya bahaya, Bu. Cuman karena apa? Karena pemerintah dibatasi oleh aturan, kita dirangkai oleh aturan yang tidak bisa kami langgar. Begitu. Kalau pengennya secara manusia saya pengennya, ayo. Cuman aturan itu tidak membolehkan. Jadi kami sampai sekarang, Bu, saya sampai sekarang nggak tahu itu yang mana yang dihapuskan, yang mana dibayar. Tertera di situ STNK saya tahun 2015 habisnya, Bu. Jadi saya bayar di situ kena itu untuk apa? Kenapa bisa sampai lama begitu, Bu? Apa BPN itu ganti buku ya, Bu? Sampai 6 bulan ke depan ya, Bu ya? Iya, Bu ya? 3 bulan ya, Bu? Itu bayar ya, Bu ya? Bayar? Itu nggak dihapus, nggak ada apanya. Jadi saya kena di situ, Bu. Agak lumayan lah, Bu, hampir separuh gaji kepala lingkungan, Bu. Jadi saya pun sampai sekarang nggak ngerti, Bu, yang mana yang dihapuskan, Bu. Bisa kira-kira Ibu jelaskan, Bu? Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 7 tahun tunggakan ya, Pak ya. Jadi dari 7 tahun tunggakan itu, Pak, Bapak itu maksimal bayar hanya 4 tahun saja, Pak. Maksimal 4 tahun yang dibayar hanya pokok pajaknya saja. Begitu, Pak. Jadi Bapak hanya bayar pokok pajaknya saja maksimal 4 tahun. Dari 2015 harusnya berarti Bapak kan 7 tahun Bapak menunggak. Berarti Bapak kan cuma bayar pokok pajak aja 4 tahun, Pak. Kan di situ insya Allah sudah menurut saya gitu. Dan tadi Bapak balik nama ya, Pak. Nah, kalau balik nama di situ kan gratis pokoknya balik nama ya, Pak ya. Kalau BBM pokoknya itu gratis. Dengan berakhirnya paparan dari Ibu dan diskusi kita pada hari ini, maka berakhirlah acara kita tentang sosialisasi tata tertib administrasi kendaraan bermotor dan keselamatan berlalu lintas. Saya pembawa acara pada hari ini bermohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama Bapak dan Ibu sekalian semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.